Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita semua untuk datang ke sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sehingga itu bisa memberikan tambahan amal dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, fisiknya, dan nasabnya Allah sempurnakan, yaitu Rasulullah SAW yang kita mengucapkan salam kepada beliau, maka Allah memberikan kepada kita pahala 10 kebaikan. Baik, teman sekalian, bicara tentang kesehatan ya, saat ini ada satu hal yang mungkin perlu kita telaah ya. Jadi mungkin adalah sekitar 1-3 hari yang lalu lah kurang lebih saya mendapatkan, seminggu yang lalu, mendapatkan WhatsApp dari teman saya juga. Itu menyedihkan sekali, ada seorang anak yang satunya umur 5 tahun, satunya 7 tahun. Satu 7 tahun, satu 9 tahun. Dan anak ini satunya kena kanker, satunya kena autoimun. Ya. Satunya kena kanker, satunya kena autoimun. Penyakit yang agak tidak lazim diderita oleh anak umur segitu gitu kan. Jadi sempat saya diskusi sama beliau dan kesimpulannya memang tidak lain tidak bukan salah satu biang keroknya adalah apa yang diturunkan atau diwariskan oleh ibu bapaknya ketika mereka sebelum menikah. Nah, ilmu inilah dikenal sebagai epigenetik ya atau nutri epigenomik gitu kan. Jadi bagaimana nutrisi sesuatu, nutrisi yang kita makan itu akan mempengaruhi gen kita. Dan itu akan diwariskan. Jadi kalau sekarang teman-teman di sini mungkin yang belum nikah ya, baik ikhwan atau akhwatnya, ya kalau Anda sekarang makannya masih suka-suka, maka Anda sedang mewariskan gen yang cacat kepada anak-anak nanti. Ya. Serem sebenarnya. Jadi saya sering sampaikan bahwa akan sangat berat, akan sangat bukan mustahil tapi berat sekali kalau kita bicara tentang generasi-generasi emas Islam ke depan ya. Ya sekelasnya mungkin Al-Fatih mungkin atau mungkin Khalid bin Walid, Amr bin As, Tolha, Zubair, segala macam sahabat-sahabat yang mulia itu akan berat kita wujudkan itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya yang kita konsumsi sekarang ini masih banyak masalahnya. Karena itu akan membentuk gennya kita. Dan kalau sudah bicara tentang pada ranah itu maka otomatis ujung-ujungnya juga balik kepada keimanan. Banyak orang sekarang nggak kuat untuk melakukan amal ibadah itu sebagaimana para salafus saleh mengerjakan zaman dulu. Ya, baca Quran 1 lembar sudah ngantuk. Betul? Betul nggak? Ngaku lagi. Ya. Bagaimana seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam satu rakaat witirnya bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka generasi yang tidak banyak makan. Kalau kita, saya baru ngomong gini aja sudah banyak kunyah. Ini kan mulut udah kelihatan. Kunyah terus, nggak stop makan. Alhamdulillah saya tadi pagi belum makan, jadi aman. Saya lebih suka melaparkan diri daripada banyak makannya. Saya kadang-kadang malah bisa sampai 20 jam nggak makan, tapi minum aja. Karena ngerti konsepnya, tubuh kita itu bisa melakukan auto detox kalau kita tidak makan. Dan kalau sudah auto detox, maka yang di detox pertama kali justru adalah kolbunya kita. Ada satu quote yang sering saya sampaikan dan saya sering sampaikan berulang bahwa lapar adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa ngatur lapar, maka kita bisa ngatur yang lain. Kita bisa lebih sabar, kita bisa syukur, kita lebih bisa ngontrol amarah kita. Kalau laparnya bisa dikontrol. Jadi, itu sebabnya dalam Islam kunci kesehatannya kita, dan ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwa kunci kesehatannya itu adalah bukan fisiknya dibenerin. Ya. Kunci kesehatan dalam Islam adalah benerin hatinya dulu kan. Semua penyakit fisik awal muasalnya, kalau saya punya konsep ya, terserah mungkin yang beda nggak apa-apa. Semua penyakit fisik kita bermula dari bermasalahnya hatinya kita. Semua penyakit fisik. Apa buktinya, apa contohnya? Contohnya ya, cobalah tanya kepada orang-orang yang kena kolesterol, mungkin darah tinggi, kencing manis. Seringkah mereka berpuasa? Sering nggak kira-kira?
Jarang. Kalau orang yang menerapkan pola hidup sehatnya Nabi, nggak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita alaihissalam, Rasulullah tuh kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah tuh kan ketika beliau meninggal, ubannya cuma 3 loh. Uban 3 itu tanda bahwa oksidasi dalam tubuh beliau tuh minimal sekali. Karena beliau juga jarang makan, banyakkan puasanya. Ya, tanya Aisyah ada makanan? Nggak ada. Aisyah radhiyallahu bertanya ada makanan? Nggak ada. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Ya puasa, kalau gitu aku berpuasa hari ini. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pola Nabi itu Bapak sekalian, banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang ini kita bisa kendalikan dan bahkan kita bisa obati. Bagaimana sempat baca sebuah buku yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika. Mereka mengatakan bahwa ternyata puasa 3 kali dalam 1 bulan itu efeknya luar biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Luar biasa. Dia katakan puasa 2 kali seminggu itu bisa meningkatkan atau menstimulus gen anti penuaan. 2 kali seminggu. Tapi dia tidak mengatakan, dia cuma mengatakan 5-2 fasting. Dia katakan 5-2 fast itu 5.2 puasa. Jadi 2 kali puasa, 2 hari puasa, 5 harinya makan. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa, bahkan terjadilah fenomena yang saat ini terjadi di kalangan umat akhir zaman lah kata Rasulullah. Yaitu apa? Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti banyak fenomena kegemukan. Jangan ditutup-tutupin lah perutnya gitu. Judulnya cinta Nabi kan, Qul in kuntum tuhibbunallah gitu kan. Nabinya nggak banyak makan, kita banyak makan. Ya, perang Khandak itu kalau kita baca, yang saya baca itu nggak banyak makanan yang dikasih sama Rasulullah saat itu. Mereka cuma dikasih bekal 1 butir kurma setiap hari untuk berperang. Ya, dan beberapa makanan lain itu nggak banyak gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika orang berpuasa, exercise saat berpuasa itu efeknya luar biasa, bisa memboost up growth hormone berapa kali lipat gitu kan. Ini saya katakan, kalau kita ngerti konsepnya bagaimana Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, maka sebenarnya kata kuncinya apa? Kalau seandainya kita mengikuti benar-benar bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana keseharian Nabi, maka mustahil umat Islam ini menjadi umat yang sakit-sakitan. Karena kata kuncinya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Kalau kita rutin tahajud, nggak mungkin kena kanker. Nggak mungkin. Kalau kita rutin duha, pasti jantungnya sehat. Kalau kita rutin untuk tidak tidur ba'da subuh, gak mungkin kena masalah jantung. Itu gak begitu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu, waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya, matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya. Ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Istirahat sama Allah. Allah suruh istirahat malam. Jadi malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Jadi nanti kalau mau sehat, nanti malam kan, lagi malam. Jangan makan. Ya makan yang berat ya, jangan makan seperti makan siangnya kita. Malam itu biarkan tubuh kita bekerja untuk mengistirahatkan enzim, hormon, sistem kita, organ kita malam. Sehingga nanti indikatornya apa? Kalau orang tidurnya baik, maka otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Ya, jadi salah satu cara untuk menjaga badan kita tetap sehat adalah tidak banyak makan waktu malam. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Iya. Rasul mengajarkan pada Isya beliau ngapain? Tidur. Kan begitu polanya. Terus malam nanti bangun. Jadi kalau coba gini, nanti teman-teman cobain deh. Kalau Anda makan habis Isya atau mungkin maghrib lah makan agak banyak gitu kan, tuh bangun malamnya berat. Apalagi yang dimakan, yang rombongan-rombongan itu tuh. Sudah tahu lah ya. Si goreng, sate, cilok, cireng, seblak, gorengan gitu lah. Ya. Dan kalau dimakan kayak begitu, maka malamnya akan berat bangunnya. Ya. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini, sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik. Ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan. Baik, kalau mobil Toyota di Jepang katakanlah diproduksi, maka ketika mobil ini diekspor atau mungkin dibikin di Indonesia, maka pasti mobil itu akan
dibikinkan onderdilnya atau spare partnya, kan gitu. Ya ada radiatornya lah, ban segala macam gitu kan. Karena si Pak mobil Toyota tadi dibikin oleh pabrik Toyota. Ya, jadi pabrik Toyota itu yang bikin mobilnya dan spare partnya dibikin juga. Nah sekarang kita kembalikan ke tubuh kita. Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Maka untuk menjalankan peran kita di situ, Bapak sekalian sebagai khalifah dan sebagai Abdullah ketika hidup di dunia ini, Bapak sekalian, maka tidak lain tidak bukan atau pasti Allah menciptakan juga spare partnya, tanda kutip bahasa saya itu. Spare partnya Allah siapkan, toolsnya, which is itu softwarenya dan hardwarenya Allah juga siapkan, bahasa saya aja. Ya, bagaimana softwarenya, bagaimana hardwarenya? Hardwarenya banyak. Ya, yang hashtag saya sebut tuh yang produk ciptaan Allah gitu kan, yang Allah ciptakan. Jadi kalau misalkan Anda pengen dapat vitamin C mungkin dari jeruk, ya jangan makan atau jangan minum atau mendapatkan terus-menerus jus jeruk dalam kemasan. Kalau Anda pengen dapat vitamin C-nya, makan jeruknya, gitu loh. Jadi kalau kita pengen katakanlah dapatkan antioksidan misalkan dari anggur misalkan, ya jangan makan jus anggur yang dalam kemasan itu. Kenapa? Karena itu bikinan pabrik. Jadi makan anggurnya gitu kan. Dan kalau sudah bicara pada produk ciptaan Allah, maka semuanya pasti bermanfaat. Contoh mungkin, saya pernah share semangka. Semangka itu dari mulai kulit hijaunya sampai kulit putihnya, sampai kulit daging merahnya, sampai bijinya bermanfaat. Semangka loh. Jadi kalau teman-teman pengen makan semangka, makan semuanya. Ketawa deh. Oh iya, bijinya mengandung zinc. Zinc pada semangka itu bermanfaat untuk bagi laki-laki, dia bisa meningkatkan vitalitas sperma. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita teman sekalian. Duren tuh bagus nggak? Bagus. Pencinta duren udah mulai senyum nih. Tapi kalau saya dikasih durian, jadi kita di situ suruh mikir kan, afala ta'qilun, afala tadabbarun kata Allah kan. Durian misalkan dikasih durian, kalau saya dikasih durian saya lebih milih bijinya daripada dagingnya. Karena biji durian jauh lebih tinggi kolagennya dan glukosanya rendah daripada itu dagingnya yang tinggi glukosa. Jadi boleh nggak makan durian? Boleh. Jadi kalau tetap pengen makan durian, makan. Semua yang Allah ciptakan pasti baik. Tinggal nanti kita belajar ilmunya gitu loh. Mungkin ada yang perlu kita kurangi, misalkan kurma baik-baik ada hadisnya. Tapi makan kurma sehari sekilo juga naik gula darahnya. Kan gitu kan. Ada juga orang nanya ke saya, dokter ini saya baca jurnal, katanya kunyit itu bisa bikin mandul. Benar kata saya, kalau ente minumnya seember. Kalau minum kunyit cuma 1-2 ruas kayak begini, apa masalahnya? Kan gitu kan. Kata kuncinya apa? Wa kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan kata Allah. Udah gitu aja. Dan lagi-lagi saya sering sampaikan bahwa mari kita biasakan dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi daripada teman-teman, kayak misalkan ya, ini kan saya tadi dikasih tomat. Ya judulnya sih tomat organik. Dan kalau sudah benar-benar pure dari alam kayak begini, maka taste-nya, rasanya pasti enak. Dan saya nggak khawatir makan. Kalau kita makan tomat yang dikasih pestisida segala macam pasti masam kan, asam gitu. Ini enggak, enak rasanya, bahkan mirip strawberry. Mau nyobain? Beli sana. Ini buat pembicara. Jadi gitu teman sekalian ya. Jadi semakin kita mengenali ini semua, maka kita semakin tahu bahwa selama ini bahwa kita sering mengasup badan kita ini dengan bahan makanan, bahkan obat-obatan ya, yang sebenarnya tidak layak masuk gitu kan. Dunia sains saat ini, dunia barat katakanlah, sampai detik ini nggak ada solusi untuk diabetes, betul? Diabetes ada solusi nggak? Nggak ada. Orang harus minum obat seumur hidup. Betul? Hipertensi ada solusi nggak? Saya tidak menyalahkan ya. Maksud saya, mari kita bercermin bahwa selama ini kita jauh gitu. Gimana Allah mau kasih, Allah bisa memberikan petunjuk kalau kitanya nggak dekat sama Allah gitu. Jadi ketika muncul penyakit datang, maka yang kita kerjakan pertama kali banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertobat, berdoa sama Allah. Ya Allah berikan aku petunjuk, obat yang kau ciptakan di atas tanahmu, sehingga dengan itu aku bisa sembuh dengan mudah. Karena janji Allah begitu. Kan gitu. Bahkan Nabi pernah mengatakan sebuah hadis, asyifa ufis salasatin. Kata Nabi, syifa itu ada 3, syarbatil asal. Syarbatil itu minum madu. Jadi minum madu itu bukan sekedar minum madu dapat kesehatan, ada keberkahan di sana. Ada janji Allah di sana. Ada janji Rasul di sana.
tagih janji itu kepada Allah. Nah ini kita zaman sekarang ini kurang. Dan negeri ini Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya kita benar-benar menerapkan software dan hardware-nya Islam ini, maka sebenarnya banyak penyakit kita bisa cegah. Bahkan kita bisa dapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita mulai sekarang membiasakan puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8. Puasa Ayamul Bid 3 kali 1 bulan. Plus dengan berbekam 8 plus 3 plus berbekam. Banyak penyakit degeneratif bisa turun. Tapi untuk melaksanakan puasa tadi bisa nggak? Butuh iman. Iman itu bisa dipengaruhi dari apa? Dari apa yang kita makan. Gimana mau puasa? Tiap pagi-pagi sudah nasi uduk, nasi goreng. Anda tahu bahasa breakfast kan dalam bahasa Inggris itu kan breakfast. Breakfast yang di break. Ya kan? Malam itu kan kita puasa kan? Malam itu kan puasa. Ketika kita tidur itu kan kita puasa. Kita nggak makan kecuali ada yang canggih lagi tidur makan gitu kan nggak ada juga kan. Malam kita puasa terus Nabi mengajarkan apa? Nabi mengatakan ketika pagi hari maka makanlah kurma. Ada mengatakan hadis itu kan makan kurma ajwa 7 butir terhindar daripada sihir. Jadi kata kunci saya mencoba menelaah dengan pemahaman saya. Artinya pagi-pagi itu tidak cocok kita makan makanan-makanan yang minus miskin enzim. Lebih baik Anda pagi-pagi tidak usah makan. Minum aja cukup. Karena memang secara sainsnya bahwa pagi itu hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Jadi pagi itu tidak waktu, jadi antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 8 tuh bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Sehingga nanti apa? Fasenya pagi kita itu adalah fase pengeluaran. Makanya kita buang hajat kalau pagi-pagi kan. Dan memang saat itu hormon kita lagi rendah. Hormon laparnya. Makan di saat hormon lapar atau ghrelin hormon itu lagi rendah bukan waktu yang tepat untuk makan. Kapan makannya? Siang. Sebelum siang. Nah sekarang saya tanya, kita belajar bagaimana Rasul mengajarkan itu semua. Saya tanya, kenapa banyak orang yang makan nasi ada gulanya, ada rendangnya, ada sambalnya, nasi apa itu? Pokoknya itulah nama nasinya. Nanti kalau saya disebut nasi apa, saya bilang anti pula. Memang sekarang kan agak-agak sensitif orang. Nasi itulah pokoknya ya. Habis makan itu biasanya ngantuk nggak? Ngantuk kan? Saya tanya kenapa? Kekenyangan? Enggak, bukan kekenyangan. Makan sedikit aja biasanya ngantuk. Coba Anda makan itu, nasi itulah tadi itu. Atau nasi apapun, ya mau nasinya banyak, ada santannya, apa gitu-gitulah. Terus di samping itu Anda coba trialnya makan rujak. Habis makan rujak ngantuk gak? Rujaknya gak pedas ya, rujak biasa aja. Kenapa gak ngantuk? Ya karena rujaknya masih ada enzim. Maka Islam mengajarkan makan buah itu sebelum makan. Al-Quran mengajarkan surah Al-Qiyamah seperti itu. Gitu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Dan pagi-pagi kan waktu ya. Jadi ketika ngantuk maka tubuh minta istirahat. Ketika ngantuk tubuh minta istirahat untuk renewing, refreshing lagi enzim. Maka siang jam 12 atau antara jam 12, 1, 2, 3, 4, antara jam 12 sampai jam 4 itu waktu tertingginya hormon lapar kita. Ini yang saya lagi share di IG tapi belum selesai, yang fase 2. Yang di mainnya itu. Yang belum selesai. Ya ini saya cerita sekarang nih. Jadi fase 2 itu adalah fase kita makan. Jadi maka menu Mediterranean biasanya mereka makannya itu sekali sehari dan siang biasanya. Kenapa? Karena saat itu hormon lapar kita lagi tinggi-tingginya. Supaya tubuh kita siap menerima makanan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ngapain dulu? Tidur. Ya kan? Qailullah kan? Tidur untuk apa fungsinya? Istirahat. Istirahat apa? Enzim diistirahatkan, hormon diistirahatkan, organ kita. Supaya siap menerima makanan. Gitu loh. Ketika makan, apa yang dimakan pertama kali? Buah dulu, kan gitu. Jadi nanti kalau udah ngerti polanya, benerin isi piring itu bisa, kita benerin isi piring yang kita teman sekalian itu bisa banyak sekali efek ke badan kita, benerin isi piring. Ya, dan ini jadi ketika muncul keluhan dalam badan kita, jangan dihilangkan keluhan tadi. Keluhan tadi muncul gara-gara apa? Gara-gara kita nggak perhatian dengan badan. Pusing misalkan, sering banget pusing. Jadi ada beberapa tanda-tanda di mana orang itu sebenarnya sudah, kalau bahasa saya itu teracunin badannya, terintoksikasi dengan makanan, gampang gampang ngantuk, ya moodnya bermasalah. Tanda-tanda orang moodnya bermasalah itu apa? Baperan kalau bahasa kita kan? Bahasa saya itu tanda-tanda orang yang baperan dan mood bermasalah itu adalah gampang banget left group.
Paham? Diomong sedikit, sebel itu. Kenapa bisa baperan kayak begitu? Kebanyakan kerupuk mungkin. Yang dimakan tuh gak ada gizinya. Jadi moodnya kita tuh dipengaruhi oleh makanan. Maka ada istilah kan, good food is good mood, kan gitu. Moodnya dapat dari mana? Dari prebiotik, dari probiotik, kemudian dari enzim. Ya, pagi-pagi. Nah besok ini kan hari apa nih Aris? Hari Sabtu ya. Ahad nanti besok Anda sarapannya diubah. Mau? Sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. Sudah 20 menit terakhir. Pagi besok sarapannya sandwich. Keren. Sandwichnya tapi ala-ala saya. Jadi teman-teman beli tempe. Tempenya dipotong slice tipis gitu kan, segini lah kurang lebih. Lalu tempe tadi dibikin 2 potong, 2 slice, tengahnya dikasih kurma. Enak banget, speechless kalau bahasa saya. Bahasa kerennya speechless. Jadi itu sandwich. Kenapa tempe? Karena tempe probiotik. Kurma prebiotik. Prebiotik ketemu probiotik, ajib, luar biasa manfaatnya. Dan tidak perlu banyak-banyak makan. Pagi-pagi itu saya katakan nggak perlu banyak-banyak makan. Cukup itu aja udah cukup sebenarnya. Kita nunggu siang nanti baru makan. Nanti akhirnya apa? Ketika misalkan kebutuhan kalori kita satu hari sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori ya. Manusia dewasa normal. Kita kurangi. Jadi makan itu Nabi mengajarkan apa? Nabi mengajarkan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Maka makan jangan sampai kenyang. Itu. Mulai sekarang makan itu buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan kenyang. Bisa jadi makannya sekali tapi berkualitas cukup. Contoh Anda sehari misalkan 2200 kebutuhan kalori sehari kurang lebih lah ya. Anda cuma makan 1700, 1800. Indikatornya apa? Dari kita makan tidak sampai kenyang. Maka apa yang terjadi? Tubuh kita kan akan kelaparan. Ketika dia kelaparan maka tubuh akan mendetoks. Proses detoksifikasi dalam tubuh manusia hanya bisa terjadi kalau kita lapar atau puasa. Hanya bisa itu. Apa yang terjadi nanti lama-lama kalau belum waktunya ubannya akan bisa kembali putih. Hitam. Ngecek, masih connect gak? Ya. Jadi kalau sudah biasa untuk makan makanan yang tinggi antioksidannya, nanti lama-lama yang belum saatnya beruban, dia akan kembali hitam. Bisa. Ini saya cerita sedikit, ada salah satu pasien jamaah saya juga, dia perempuan umur 43 tahun, dia kena autoimun, 43 tahun wanita dan 43 tahun dia sudah menopause, harusnya kan belum, 43 tahun. Kemudian sempat ketemu dan konsul lah sama saya waktu itu dan Masya Allah akhirnya saya coba kasih saran ini itu segala macam, itu dia sudah 5 tahun gak mens loh. Subhanallah, kuasa Allah akhirnya dalam 3 bulan dia perbaiki, isi piringnya diperbaiki, dia ada minumlah beberapa herbal sederhana sebenarnya. Ya. Subhanallah 3 bulan dia bisa mens kembali. Kan bisa balik, tubuh kita tuh bisa balik ya. Bisa balik reverse lagi kalau seandainya apa? Asupannya benar. Ya, asupannya benar. Semakin fresh, semakin baik makanan yang kita makan dan semakin alami dia, maka semakin baik. Jadi saran saya ya, pagi-pagi itu mulai pagi lah misalkan ya. Kenapa pagi? Karena pagi itu sering banget orang makan kayak makan siang. Betul? Nasi goreng lah, nasi uduk segala macam. Pagi-pagi coba makan seperti makannya khalifah. Buah gitu kan. Khalifah tuh gak makan cireng, cilok, seblak gitu, gak dimakan sama khalifah. Gagah gitu kan khalifah gitu kan, Abdullah gitu kan. Sosok yang perkasa gitu kan. Pasti makan juga baik gitu kan. Akhirnya apa? Ketahuan nanti. Ya orang yang makannya baik pasti wajahnya glowing. Pasti glowing. Glowing itu karena ada lampu. Ya tapi intinya semakin banyak antioksidan yang kita makan, maka dia akan semakin berperan sebagai radikal scavengernya. Dia menangkap radikal-radikal bebas dalam badan kita. Dan itu didapatkan dari mana? Ya kayak beginilah sebenarnya. Ya, tomat, mungkin ada apalagi Indonesia, kita dijajah Belanda selama berapa 350 tahun kan? Belanja jajah kita karena apa? Rempah. Sayangnya penduduk negeri ini sekarang gitu ya, banyak nggak tahu, lebih senang dengan minuman kemasan daripada air kunyit, air kencur segala. Tapi makanya saya agak kesel kalau ada orang tanya, "Dok, maaf amankah minum kunyit?" Tapi dia nggak tanya, aman nggak minum antibiotik?
Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit siapa? Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Yang bikin antibiotik siapa? Pabrik. Gitu kan? Maka semua kebutuhan kita sebagai manusia, saya bukan mengatakan saya nggak suka dengan anti dengan pengobatan konvensional, bukan. Saya katakan mari kita tempatkan pada porsi yang benar gitu loh. Jangan berlebihan. Ini batuk pilek sedikit kita lupa. Ada jahe, ada kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang. Itu kan obat semua. Dan sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya makanya saya katakan mari fafiru ilallah, kembali pada Allah. Ya. Kita ini ciptaannya Allah, maka Allah memberikan toolsnya kepada kita dari apa yang diciptakan di atas tanahnya. Softwarenya apa? Softwarenya puasa, sholat, sodako, kan itu softwarenya. Maka puasa salah satunya ikonnya kita itu adalah salah satu bentuk detoksifikasi terbaik. Gak mungkin Nabi, bukan gak mungkin, luar biasa hikmahnya ketika Nabi SAW mengatakan berpuasa 13, 14, 15 itu kan. Salah satu nasihatnya Nabi. Ya, kemudian dilanjutkan. Kenapa kok dilanjutkan sampai tanggal Nabi katakan 17-nya berpuasa atau 19 berbekam atau 21-nya berbekam? Pasti ada hikmah di situ. Maka ada hadisnya Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi begitu. Dan sebelumnya badan kita didetoks dengan puasa. Gitu loh. Ya, jadi teman-teman sekalian, Islam ini agama yang sempurna dan paripurna. Jadi kalau ada orang mengatakan penyakit ini nggak bisa sembuh, mari kita tanya sama yang bikin kita, yang ciptakan kita. Dan minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ini dengan semudah-mudahnya. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba minum daun ini sembuh. Kuasa Allah. Caranya gimana? Kita menyadari bahwa kita zolim dengan badan kita selama ini. Ya, dan Nabi sudah mencontohkan itu semua, meskipun tidak secara detail gitu kan. Kalau orang tanya, zaman Nabi kan nggak ada infus water, kata siapa nggak ada? Air Nabi itu kan infus water, iya kan? Saya ada lihat screenshot teman ngirim ke saya, dia cerita ada seorang jamaah nanya ke ustadznya, ini mengada-ngada banget, dia bilang zaman Nabi nggak ada tuh infus water, itu air kurma kan infus water, di sana adanya kurma, nggak ada kencur, ya kan? Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan tadi, setiap tempat tuh beda. Tapi niatnya apa? Niatnya kita ingin mencontoh sehatnya Nabi. Itu aja sebenarnya. Ya, bagaimana sosok Nabi yang paripurna sehatnya ya. Nah, sekarang kita pengen contoh itu dengan cara apa? Ya kalau nggak ada kurma pakai apa yang ada. Tapi niat utamanya adalah bagaimana kesehatan yang kita dapatkan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah dan semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Masa depan kesehatan kita teman sekalian saat ini ditentukan oleh apa yang kita makan. Salah satunya sih. Jadi kalau Anda nanti mau bersiap menikah mungkin atau mau cerita tentang bagaimana kira-kira kehidupan kesehatan kita atau Anda mungkin 5-10 tahun ke depan, lihat apa isi piringnya. Ya, lihat apa isi piringnya. Tiap hari misalkan kalori berlebihan, minyak berlebihan, gula berlebihan, semua tepung dimakan tiap hari. Ya boro-boro mau sehat kayak begitu. Enggak serius kalau saya bilang. Healthy atau Islamic healthy lifestyle kayak begini bukan tren, tapi ini bagian dari ketaatan kita. Kalau kita menjadikan ini sebagai niatan kepada Allah untuk bisa beribadah lebih baik, maka itu dapat pahala. Sekarang makannya misalkan ya, makan isi piringnya ya begitu-gitu terus gitu kan. Daftar haji yang sekarang haji 10-15 tahun. Ketika hajinya sudah sampai jatahnya dia ternyata gagal ginjal, coba. Banyak case kayak begitu. Banyak sekali. Gara-gara mau disesalin nggak bisa, akhirnya sama pas ya dapat sih niat haji tapi kan nyesek banget gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang kita bisa kontrol. Hidup sehat itu kayak gini loh. Kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian punya mobil mewah, mobil bagus, tidak mungkin kita isi dengan premium kan gitu. Pasti kita isi dengan Pertamax yang 98 lah gitu Indonesia gitu kan. Sayangnya kita baru saja saya ngomong almond, walnut, pistachio langsung ngomong mahal. Ada banyak atau orang lupa bahwa sedekah itu yang tidak kalah pentingnya adalah sedekah buat diri kita sendiri. Maka ketika kita hidup sehat sebenarnya kita sedang bersedekah yang terbaik untuk badan kita. Upayakan. Ya, minta sama Allah, ya Allah murahkan almond untukku sehingga aku bisa bersedekah almond. Bukan lagi minum almond, sedekah almond. Kan bisa gitu kan? Udah kalau Allah mau. Ya kalau kita juga berdoa kepada Allah seperti itu. Ya. Jadi ketika kita betul-betul mengikuti pola-pola yang Nabi dan teman sekarang, maka sebenarnya akan banyak hal-hal yang kita bisa cegah.
yourself, tantang diri Anda. Selama seminggu ke depan, teman-teman siap nggak untuk mengubah pola makannya? Langsung terduduk dan terdiam gitu. Siapa? Orang yang nggak maksain tahajud sampai mati juga nggak bisa tahajud. Orang yang nggak maksain hidup sehat sampai mati pun nggak bakal bisa hidup sehat. Dan jangan sampai nanti akhir kehidupan kita, masa tua nanti cuma nabung penyakit yang nyusahin keluarga. Ngapain kayak begitu? Ya nanti seminggu ke depan coba nih, saya kasih tips. Kalau mau nggak? Allah saksinya ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa beribadah lebih baik, kan gitu. Seminggu ke depan tidak ada lagi makanan berbasiskan tepung yang Anda makan. Sudah mulai sedih? Semua jenis tepung-tepungan seminggu aja, nggak usah makan. Ya. Yang pertama, yang kedua, semua makanan minuman yang mengandung gula, pasir. Sudah mulai sedih? Makin sedih? Yang kedua. Yang ketiga, seminggu ke depan, kalau bisa sih, tapi kalau nggak bisa sih nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman stop makan nasi putih. Mulai terduduk dan terdiam. Tapi kalau memang pengen tetap makan nasi putih, nggak apa-apa. Saya kasih dispensasi. Nasi putihnya 1 sendok makan. Kalau saya sih begitu. Ya. Siap gak? Coba dikerjain. Kerjanya dulu, nanti maksudnya nanti teman-teman akan lihat badannya enak banget. Ya, sudah berapa tadi? 4. Belum. Sedihnya masih berlanjut. Yang terakhir, semua produk yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Iya, tempe itu lebih bagus mentah. Kan udah saya jelasin tadi. Tempe ya. Seminggu aja kerjaan begitu, nanti lihat. Ngantuknya mulai hilang, pegel-pegelnya mulai hilang. Coba aja. Karena banyak banget yang udah ngelakuin kayak beginian, makanya saya ngajak Anda untuk nyobain kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kan dakwah nggak boleh baper. Jadi gara-gara Anda nggak ngelakuin itu tiba-tiba saya stop dakwah, nggak mulai. Nggak banget, nggak gue banget itu. Terserah, karena kita akan bertanggung jawab dengan Allah nanti ibadahnya kan. Sudah aku ciptakan ini itu sama Allah kan, tapi masih zolim, urusan masing-masing. Itu ya, seminggu aja. Nanti pulang ini kan, sekarang jam 5 nih. Kalau mau makan sekarang, sebelum matahari tenggelam. Yang dimakan apa? Buah. Nanti kalau udah kayak begini teman sekalian, abang-abang gorengan sudah mulai melihat pasar terbuka. Ketika banyak udah mulai insaf kan, dia mulai berubah menjadi dagang buah potong. Iya kan? Mereka jualan gitu kan karena ada yang beli. Betul kan? Jadi jangan khawatir rezeki mereka akan kurang, tenang aja. Kita sekarang menciptakan pasar sendiri coba. Ya, sehingga nanti yang jual, kenapa saya cerita begini? Ada satu pas kajian di Bandung, ngomong begini panjang lebar. Habis itu pedagang yang protes. Yang bakso, mie ayam, cireng gitu kan protes sama panitia karena makannya gak ada yang beli. Tapi depan makanan jangan bahas ya. Jadi kalau tetap pengen, depan makanan pengen makan, makan aja. Ya, kalau saya sih milih makanan. Karena apa ya, saya tadi gak mau menjolimi badan, bahasa saya gitu lah. Jadi kalau Anda sodorkan kepada saya mie instan, kayaknya kalau Anda pakai pisau mau bunuh saya makan itu baru saya makan. Tapi kalau enggak saya enggak makan. Kenapa? Ya bisa jadi 1 sendok makanan yang enggak sehat tadi bisa memicu reaksi autoimun, alergi. Nah bisa kayak begitu memang. Di-hati dengan makanan. Ya, gitu. Saya kira mungkin cukup pemaparannya sudah jam 5 juga. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Masya Allah, lebih dari 20 menit. Nah itu teman-teman semuanya, kalau misalnya tadi saya sempat deg-degan tadi ketika disinggung tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Adalah orang-orang yang gemuk. Bahagia banget itu ya. Tapi teman-teman jujur, Dok, waktu puasa kemarin saya melaksanakan challenge
sebelum puasa kita sempat ketemu sekali satu sesi, dan dokter juga begitu mengatakan kepada saya atau kepada jemaah semua yang datang pada saat itu, mulai saat ini ya kita nggak makan yang tadi sudah disebutkan oleh dokter. Saya lakuin itu nggak makan. Dari berat saya ke 78, berat saya turun ke 70. Itu pas lebaran. Pas lebaran, ini karena saya mudik waktu itu dok, dan karena nenek dan kakek saya sangat cinta dengan saya gitu ya, semua makanan dikeluarin dok. Saya hilap dok. Sama saat ini saya balik lagi ke 78. Itu siapa senang banget ya? Nah itu jadi sebenarnya teman-teman ini semua sudah dokter Jedul paparkan mulai dari resepnya gitu ya, mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 dan seterusnya, itu semua sudah saya lakukan, dan mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah melakukan ya. Tadi saya lihat beberapa sudah ada yang bawa air ini tuh, air jahe ya, kalau tidak salah ya. Boleh diangkat mas, itu air apa isinya? Lemon sama madu. Itu yang satu lagi sama, ini lemon ya. Boleh diangkat dong yang bawa botolnya. Kira-kira saya mau lihat nih berapa banyak yang sudah mengikuti. Boleh yang di atas boleh diangkat botolnya. Meskipun nggak kelihatan nggak apa-apa. Oke dok, itu tadi tentang pemaparan dari JSR gitu. Kalau boleh kita tanya nih ya dok ya. Saya jujur baru follow dokter itu setahun belakangan ini. Kalau boleh tahu, awal dokter mulai dengan JSR ini dari kapan, dan apa yang membuat dokter ini ingin memulai JSR ini dikenalkan kepada halayak luar gitu. Ya baik, bismillah. Ya awalnya kegelisahan sih, kegelisahan kayaknya nggak kelar-kelar nih ngurusin penyakit dengan obat-obatan. Artinya pasien makin bertambah, obat semakin banyak, dan sekarang malah banyak antibiotik sudah resisten gitu kan. Kemudian kayak bahasa saya itu kayak nabur garam di laut gitu. Terus pertanyaannya itu apakah Islam tidak punya konsep? Jadi Islam itu kan politik, Islam punya konsepnya, ekonomi punya, sosial semua. Masa kesehatan nggak diatur sih gitu loh. Itu kegelisahannya. Terus dan mulai saya belajar gitu kan, membaca, emang nggak ada sekolahnya, jadi kebanyakan belajar otodidak, bagaimana menggabungkan ini dan buku-buku yang saya baca segala macam. Oh ternyata ini, ternyata jadi gitu. Ya alhamdulillah tuh dapat sekolah dokter, ya saya cuma dokter umum sih. Tapi ya dari situ saya belajar ternyata ilmu kita yang dikasih itu kalau kita manfaatkan 1 semester saja itu luar biasa. Bagaimana kita membahas anatomi, bagaimana seorang dokter bedah itu tidak akan ada dokter bedah di muka bumi ini kalau trombosit nggak ada. Itu kuasa Allah kayak begitu. Jadi ilmu Allah tuh luas banget. Jadi justru malah saya banyak belajar tuh di universitas kehidupan. Belajar saya di situ justru. Jadi bagaimana melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana kita melihat kenapa ada buah, misalkan kita bicara kurma ada kurma yang masih mengkel, kurma yang sudah kering, kurma yang basah, itu semua manfaatnya beda-beda semua. Ya, kayak begini tadi saya tanya kepada Bapak yang produksi ini, saya katakan ini tingkat kemanisannya bisa diatur, tingkat kemanisannya bisa diatur dengan nutrisi yang diberikan. Itu kan dari ujung-ujungnya, dan itu ujung-ujungnya nutrisi yang diberikan kepada buah ini. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwa kalau sampai tingkat kemanisan 14 udah rasanya itu kayak stroberi. Itu dari nutrisi gitu kan. Nutrisi dari mana? Dari tanah. Maka kita belajar dari tanah. Bagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka komposisi mineralnya badan kita itu exactly mirip banget dengan komposisi mineral yang ada di tanah. Artinya apa? Kalau mau sehat kembali ke tanah. Kita dari tanah dan kembali pada tanah. Maka saya kadang-kadang ya bersyukur banget, maksudnya banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini, dan itu semua tidak lain menjadikan mereka makin kagum dengan Allah. Saya juga nggak butuh dikagumi gitu kan. Apa yang saya mau kejar adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita itu adalah miliknya Allah, ciptaannya Allah, dan kesehatan yang kita akan dapatkan dari hal sederhana. Apa sih yang coba teman-teman lihat, apa sih yang saya sampaikan? Cuman kunyit, jahe, jeruk lemon, itu gitu-gitu doang sebenarnya. Tapi ketika kita semua mengikhlaskan diri kita untuk menjadikan itu sebagian dari ketaatan, maka
efeknya banyak banget. Itu kegelisahan awalnya. Akhirnya saya menulis buku saya yang pertama itu judulnya Jurusnya Rasulullah. Dan jangan tanya buku itu ada apa tidak sekarang. Habis semua, karena lagi nggak diproduksi sih. Lagi mau direvisi tapi kayak anak bikin skripsi gitu loh. Lama gitu loh. Mager Ustaz ya. Ya gitu. Mager. Jadi itu awalnya dan akhirnya saya mencoba dan cara paling baik untuk menyampaikan ini kepada umat ya dari masjid ke masjid. Nah, kalau Anda tanya sama saya sekarang, saya praktek, saya nggak praktek. Prakteknya di mana? Di masjid. Jadi kalau pasang ikhtijian, kalau misalkan ada pertanyaan dan sempat ketemu ya saya jawab. Kenapa? Saya mikirnya sekarang dengan misalkan saya praktek, satu orang saya harus habiskan setengah jam satu orang. Ya, saya dulu belajar, bekam saya belajar macam-macam, alhamdulillah kasih kesempatan belajar. Satu orang 1 jam, setengah jam. Tapi ketika sekarang saya menulis, ya dengan ribuan like kan efeknya banyak banget. Kita butuh yang massal. Jadi konsep kesehatan yang ada dalam benak saya sekarang, dia harus gratis. Kalau nggak gratis, dia harus murah dan mudah didapatkan. Dan itu sudah Allah hamparkan di atas bumi ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami segenap penjuru. Kenapa kunyit warnanya kuning, kenapa kencur warnanya putih, kenapa anggur warna dan lihat anggur itu susunannya kayak apa. Jadi semakin kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah semakin kita kagum gitu kan bahwa Allah tuh sayang banget dengan kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita untuk hidup di muka bumi ini untuk menjalankan sebagai khalifah dan Abdullah tanpa memberikan itunya, apa namanya, perangkatnya. Maka ada tomat ada likopennya, anti kankernya. Ketika mau dapat likopennya dari mana? Belajar, ternyata likopen pada tomat itu bisa keluar kalau seandainya dikukus. Jadi makan tomat itu untuk dapatkan optimal likopen atau anti kankernya, ya dikukus dulu tomatnya, di steam. Gitu loh. Bagaimana brokoli gitu kan, brokoli itu punya satu bahan namanya sulforafan. Sulforafan itu kalau kita makan dia seperti mesin bulldozer pembersih. Jadi setiap tumbuhan yang Allah ciptakan di situ ada kebesarannya Allah teman sekalian. Ya. Saya sempat kagum ada seorang ibu-ibu di Gorontalo, dia menulis ulang 3.000 postingan saya di IG itu. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia ujung-ujungnya Allah Maha Kuasa dia bilang. Allah Maha Besar, Allah begitu sayang dengan kita, segala macam. Itu yang saya pengen sebenarnya. Ya, seperti itu. Baik Ustaz. Nah, teman-teman ya, ini ada sebuah kisah nyata gitu. Kisah nyata dari teman saya. Dia saya memberitahu bahwa semangka itu bisa dimakan, benar tadi kata dokter gitu ya. Semangka itu bisa dimakan sama kulit-kulitnya. Nah, dia lakukan teman-teman. Copotlah giginya gitu. Ternyata dia tidak benar-benar mendengarkan apa yang saya jelaskan gitu ya. Semua dia makan ternyata tanpa dipotong dulu gitu ya, kecil-kecil gitu maksud saya. Jadi makan semua dan akhirnya giginya copot. Saya domelin katanya. Gimana sih ngasih taunya nggak benar gitu, nggak jelas. Seharusnya kita juga bisa berpikir bahwa nggak mungkin dong kita makan semangka dan kulit-kulitnya sekaligus gitu ya. Saya juga nggak ngebayang ini dia makannya gimana gitu sampai si semangka ini bisa mentanggalkan giginya itu. Makanya jadi buat teman-teman semua tolong diperhatikan gitu ya, semua resep dan semua yang sudah Dokter Jadul Akbar kerjakan atau sudah berikan kepada kita di Instagramnya pun sudah banyak yang merangkum ulang ya dok ya. Itu ada teman saya namanya Tuti Alawiyah atau Awi gitu ya. Itu dia membuat PDF-nya kalau tidak salah dok ya. Membuat PDF-nya dan itu semua yang sudah Dokter Jadul Akbar jelaskan mulai dari resep dan juga hal-hal yang berguna gitu. Mulai dari cara ngilangin nyamuk di rumah itu ada semua. Dan itu sudah sangat mudah sekali teman-teman. Makanya dibaca ulang ya, jangan langsung dimasukkan atau dimakan gitu. Hati-hati gitu ya. Takut-takut nanti ada kejadian-kejadian seperti itu lagi yang enggak menyenangkan seperti itu. Ya, dok, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan pola hidup sehat sehingga optimal dalam beribadah. Amin. Izinkan bertanya, apakah hikmah dibalik tidak boleh meniup makanan atau minuman yang panas? Yang kedua, apakah ada ketentuan yang lebih dahulu dimakan antara buah dengan makan apa nih?
Kalau secara penelitian saya belum baca, tapi pernah ada ulasan. Jadi ketika makanan-makanan yang sedang panas itu ditiup, akan terjadi perubahan reaksi gas. Jadi yang ketika tiup kita muncul CO2 kan. CO2 ketika dari uapnya itu ketemu dengan oksigen atau apa gitu, terus nanti bisa berubah menjadi masuk menjadi bagian dari makanan tadi gitu loh. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi makanya makan yang baik itu memang tidak boleh dalam kondisi panas. Itu yang pertama dari sisi perubahan struktur gasnya. Nanti teman-teman coba lihat sendiri, tapi kurang lebih seperti itulah. Yang kedua, makanan panas bisa merusak mukosa mulut. Mulut kita ini kan mukosanya beda. Jadi mukosa itu bagian yang lembut. Jadi kalau kita lihat mukosa itu kayak ya bagian langit-langit itu mukosa namanya itu. Kalau ini kan kulit nih. Jadi dia ketika kena panas, dia bisa merubah strukturnya. Jadi makan panas itu kalau orang sering-sering banget makan panas ya bisa memicu kanker. Ya seperti itu. Dan yang agak sedikit menyedihkan justru malah, bukan sedikit, yang lebih banyak menyedihkan justru malah ketika teman-teman, jadi kalau Anda tetap pengen makan bakso sih ya, masih suka bakso kan? Kalau saya sih udah mulai mikir makan bakso. Kecuali baksonya sehat sih ya. Pernah mikir nggak ketika kuah yang panas itu dimasukkan ke dalam plastik? Serem loh itu. Panas ketemu plastik. Meskipun plastiknya food grade ya, tapi kalau saya mikir kalau tetap pengen makan bakso mendingan bawa rantang dari rumah. Ya, termasuk juga botol-botol itu ya, cobalah mengurangi untuk tidak banyak menggunakan botol-botol kayak begini. Botol begini tetap ketika kena sinar matahari ada airnya akan banyak masalah buat kesehatan. Ya. Ya banyak sih yang mau kita ubah kalau kita mau ubah. Ya jadi itu tadi hikmahnya sih ya. Jadi dia bisa mempengaruhi atau menambahkan zat yang tidak penting dalam makanan tadi. Kemudian tadi Yang kedua, apakah ada ketentuan yang lebih dahulu dimakan antara tadi buah? kan sudah kan buah kan? Buah dulu, makan buah dulu dan kunyah perlahan. Salah satu tips untuk kita bisa menghindari sakit mah adalah mengunyah dengan perlahan. Ya, kunyahlah makan dengan perlahan. Itu cara efektif untuk mengurangi keluhan-keluhan pencernaan. Gitu. 15 menit lah ya. Jadi, kalau kita makan perlahan kan 15 menitan itu udah cukup tuh misalnya. Jadi habis makan buah itu, makan udah masuk, enzim sudah masuk baru kita makan. Baru kita makan biasa ya. Dan makan biasa sebaiknya saran saya, ya kalau Anda memang, jadi tiap orang kebutuhan gitu. Saya menyarankan mengurangi nasi putih itu sebenarnya tidak semua juga orang bisa ngerjakan. Tapi kalau udah kurus banget kita terbutuh karbohidrat, tapi bukan dari nasi putih. Beras merah bisa atau beras hitam bisa atau kentang seperti itu. Ya, kita tetap butuh karbo. Dan saya bukan vegetarian, karena Rasulullah makan daging. Rasulullah makan daging, dan saya bukan vegetarian. Oke, pada intinya jaraknya 15 menit ya, Teh. Iya, 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit baru kita makan besar. Dan yang paling baik minum itu sebaiknya sebelum makan. Saran saya sih. Bagus, jadi udah minum dulu kan, habis itu makan buah, nggak sempat lagi makan. Oke, iya. Seret ya. Udah kenyang sama buah sama sayur gitu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ini pertanyaan yang cukup miris nih, Dok nih. Gimana langkah memulai hidup sehat ala Rasulullah ketika kita minim budget? Mahasiswa mungkin yang nanya ya? Bisa jadi nih, mahasiswa terus anak kos. Paling gampang, puasa aja terus. Betul nggak? Nanti waktu bukanya, kalau bahasa saya itu jadi PPT, pasukan pemburu takjil. Cari masjid yang menyediakan puasa, cari kurmanya, selesai. Justru malah kalau Anda lagi low budget, Islam itu sangat low budget dalam urusan kesehatan. Bener loh. Sekarang gini, oke, kalau Anda mengatakan low budget itu berapa kos yang dibutuhkan untuk hidup sehat satu hari? Saya katakan 10.000 cukup, 5.000 cukup. Anda pergi ke pasar, beli bumbu dapur, 5.000 cukup nggak Bu? Cukup, lengkuas dapat, serai dapat, kunyit dapat, jahe dapat, goceng loh. Bikin minuman kan cukup kan?
Makan nanti gimana? Ya makan kurangilah. Mulai membiasakan makan kayak rebusan, kukus kan di daerah Jawa kan murah kayak gitu tuh. Jadi justru malah Islam tuh sangat low budget dalam urusan makanan. Yang bikin high budget itu apa? Karena selera. Temennya tiba-tiba ngajak makan apa gitu kan, restoran-restoran, ya habis duit gitu loh. Lagi mahasiswa tuh prihatin lah. Ya. Jadi jangan waktu mahasiswa tuh malah gemuk, itu nggak benar itu. Karena sekarang banyak ya begitu. Gemuknya gara-gara apa? Gara-gara banyak makan yang berkualitas? Enggak, karena justru malah gemuknya kebanyakan makan kalori. Mie apalagi. Hati-hati banget teman-teman sekalian, saya sarankan sih ya. Mie instan itu sebaiknya menjadi pilihan terakhir banget Anda makan. Kalau saran saya, karena dulu saya zaman mahasiswa sering masak. Ya, sering masak, bikin sup, datang pergi ke pasar, beli sup, ya sup sayur gitu kan 10.000 cukup kok. Ya makan supnya kan cukup ya. Jadi justru malah Islam sangat low budget dalam urusan makanan. Apalagi ditambah dengan puasa. Makin pinter nanti. Gak sering makan, justru malah sering puasa. Gitu. Uangnya buat apa? Persiapan nikah. Wih.